Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dalam hidup kita pasti selalu ada masalah, ada tekanan, bahkan krisis yang kita hadapi, baik yang ada dalam diri kita maupun dalam interaksi kita dengan orang lain ataupun dari perubahan-perubahan alam yang terjadi begitu cepat dan tidak kita perhitungkan sebelumnya. Ada 4 tipe orang menghadapi masalah, menghadapi krisis dalam hidupnya. Tipe yang pertama adalah orang yang gampang menyerah, orang yang tidak mampu bertahan pada permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ini telah dijelaskan dalam video sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembahasan pada tipe yang kedua, yaitu orang yang mencoba bertahan, namun pada akhirnya dia akan mengalami permasalahan dan kemudian menyerah sehingga tidak mampu menyelesaikan berbagai tekanan, berbagai problematika atau krisis dalam hidupnya. Tipe orang ini seperti batang besi yang diberikan tekanan, lama-lama batang besi itu akan bengkok karena tidak mampu menghadapi tekanan terus-menerus dalam hidupnya. Jadi orang ini awalnya berusaha untuk bertahan, berusaha untuk tetap berdiri, namun krisis yang berkepanjangan akan membuat orang ini mengalami satu tekanan yang berat, baik secara intelektual, secara emosional, maupun secara sosial, atau secara spiritual, sehingga orang ini akan menghadapi kelelahan dan menyerah dalam hidupnya. Tipe yang kedua ini lebih baik dari tipe yang pertama, namun orang ini tidak mampu bertahan dalam jangka panjang ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini dapat bangkit jika diberikan pelatihan, diberikan stimulasi secara positif, diberikan mentor agar tetap bisa melangkah dengan tepat dalam situasi krisis. Orang seperti ini membutuhkan pendamping, menjadi teman untuk memberikan pertimbangan, memberikan nasihat, atau memberikan solusi agar orang-orang dengan tipe ini dapat tetap bertahan dan terus bertumbuh dalam hidupnya. Tentu saja orang-orang seperti ini dapat tetap bertahan, dapat bangkit dengan cepat jika kita berikan pelatihan, bimbingan, kita tingkatkan ilmunya, kita tingkatkan pengetahuannya, kita tambah keterampilan-keterampilannya. Begitu pula kita latih mentalnya, kita kuatkan emosinya, kita kuatkan daya batinnya sehingga bisa bertahan dan bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Orang yang mengalami tekanan kemudian menyerah berarti kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan hidup itu lebih kecil dibanding akumulasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pertumbuhan ilmu, kemampuan kita mengelola emosi harus lebih kuat dibanding dengan perubahan-perubahan, masalah-masalah ataupun tekanan-tekanan hidup yang kita alami, baik yang terjadi dalam diri kita maupun yang terjadi di sekitar kita. Karena perubahan-perubahan itu tidak bisa kita prediksi, maka setiap orang perlu terus menambah ilmu dan pengetahuannya, terus memperkuat daya mentalnya, ketahanan batinnya, dan lebih penting lagi bagaimana kita menjaga kekuatan spiritual, terus mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita memiliki daya batin yang kuat, memiliki hati yang bersih, memiliki sifat-sifat yang baik, karakter yang baik seperti ikhlas, sabar, jujur, dan berbagai sifat-sifat atau karakter lainnya yang akan menentukan kualitas kepribadian kita, yang akan membuat kita tetap unggul dan bertahan dalam situasi atau permasalahan apapun yang kita hadapi. Karena itu kita perlu menyadari ketika
pikiran kita mulai melemah, ketika emosi kita mulai melemah, atau ketika daya spiritual kita mulai melemah, maka kita harus segera menambah ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Kita harus segera memperkuat daya emosi kita, dan kita harus memperkuat daya batin kita, daya spiritual kita dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini seperti handphone yang sudah melemah baterainya dan akan habis baterainya, maka harus secepatnya untuk dicas kembali sehingga handphone itu akan mendapatkan daya listrik yang kuat, dan ketika baterainya penuh dengan daya listrik, maka handphone itu bisa dapat bekerja kembali dengan optimal. Begitu pula dengan manusia, ada kalanya pikiran kita, emosi kita, spirit kita melemah karena berbagai tekanan-tekanan yang kita hadapi. Dan kalau kita membiarkan kelemahan-kelemahan itu terus terjadi dan peningkatan kualitas masalah yang dihadapi terus meningkat, maka lambat laun bisa membuat kita menyerah, bahkan putus asa. Sebelum hal itu terjadi, kita harus selalu memperbarui ilmu kita, memperbarui keterampilan kita, memperbarui emosi kita, memperbarui daya spiritual kita. Sehingga tipe kedua ini bisa bertahan, mampu bertumbuh dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan maupun di tengah krisis yang ada di sekitar kita. Saudara sekalian, inilah tipe yang kedua, yaitu orang-orang yang pada awalnya berusaha untuk bertahan, namun akhirnya akan menyerah, bahkan putus asa karena akumulasi tekanan dan masalah yang dihadapi jauh lebih besar dibanding kekuatan ilmu, kekuatan emosional, kekuatan spiritual yang dimiliki untuk bertahan. Ini seperti batang besi yang terus-menerus diberi tekanan, maka lama-lama akan bengkok. Itulah tipe yang kedua, bagaimana orang-orang menghadapi tekanan, menghadapi masalah ataupun krisis. Dan untuk mengatasi itu, kita perlu meningkatkan daya intelektual kita, meningkatkan daya emosi kita, meningkatkan daya spiritual kita, sehingga kita tetap bertumbuh dalam berbagai permasalahan maupun krisis yang kita hadapi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.